Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam kondisi sehat. Ya, meskipun saat ini pandemi masih tetap berlangsung pandemi, tapi sekali lagi jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa selalu melakukan 3M, mencuci tangan dengan air mengalir, memakai masker, kemudian menjaga jarak dengan orang lain. Ya, oke. Itu saja pesan saya untuk masalah pandemi dan kehidupan kita sehari-hari saat ini. Hari ini kita akan kembali belajar tentang shaping. Beberapa minggu lalu kita sudah mempelajarinya. Yang waktu itu kalian membuat ini, objek ini, ya kan? Nah, hari ini kita akan coba membuat ini. Nah, untuk bisa bekerja atau membuat desain, pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian lihat dulu, analisis dulu, kira-kira objek ini terbuat dari apa saja. Nah, setelah kalian bisa menganalisis objek ini terbuat dari apa saja, itu akan jauh lebih mudah bagi kita atau bagi kalian untuk memulai mendesain. Sebagai contoh ini ya. Nah, ini kan objek flash disk ini, kalau kalian perhatikan ini terdiri dari apa? Iya, ini terdiri dari kotak-kotak. Objek ini terdiri dari kotak. Jadi nanti kalian gunakan rectangle, kemudian yang diatur-atur menggunakan metode shaping. Nah, sekarang kalau yang ini terdiri dari kira-kira objek apa ini? Iya. Jadi ini adalah objek elips. Ya. Elips, kemudian yang dipotong-potong dengan shaping. Kemudian kalau kalian perhatikan ini objek ini terdiri dari beberapa warna. Karena terdiri dari beberapa warna artinya dia terdiri dari beberapa objek yang dijadikan satu. Seperti itu ya. Oke. Kita coba dulu untuk yang membuat flash disk. Flash disk ini kan terdiri dari rectangle. Minggu lalu kita sudah belajar tentang shaping. Ya, jadi ini rectangle. Kita buat sebuah kotak. Nah, kotak ini kan sudutnya rounded ya. Karena sudutnya rounded, kita harus mengatur menggunakan shape tool. Perhatikan di sini, rounded. Kalian cari yang mana? Rounded. Ini sudah aktif roundednya. Ya, berarti ini tinggal didorong. Nah, seperti ini kan. Kemudian kalau kalian perhatikan lagi, ini sebagian-sebagian. Nah, supaya kalian bisa bekerja dengan cepat, gunakan trik-triknya ya. Jadi setelah kalian menganalisis, kalian harus bisa mencari triknya seperti apa sih supaya saya bisa mengerjakan desain tersebut dengan cepat gitu. Boleh dengan trik sendiri, boleh. Yang penting nanti hasilnya bagus. Oke. Nah, ini saya kasih tunjuk dulu. Ini kan sudah ada rectangle. Kemudian kita buat sebuah rectangle lagi di samping sini. Seginilah kira-kira ya. Rectangle yang ditumpuk. Kemudian kalian ingin membuat kotak ini, yang ini. Nah, untuk membuat kotak ini, dari sini kan, ada dua buah rectangle yang ditumpuk, kalian ingin membuat ini. Caranya bagaimana? Ya, manfaatkan shaping. Itu. Ini kita blok. Kemudian pilih shaping. Shapingnya apa kira-kira?
mau weld, trim, atau yang lain. Kalau kalian ingin membuat objek dari hasil overlapping, berarti yang harus dilakukan atau harus dipilih adalah yang intersect. Objek, shaping, pilih yang intersect. Nah, ini sudah jadi. Seperti itu ya. Kemudian, yang ini kan tinggal sebagian lagi. Nah, sebagian lagi manfaatkan. Berarti ini kan harus dibuang. Bagaimana caranya? Ya, ini diblok. Kemudian pilih back minus front. Nah, sudah jadi. Nah, jadi kalau kalian perhatikan ini sudah terpotong, ya kan? Jadi gampang sekali sebetulnya. Yang penting kalian bisa menganalisis. Kira-kira objek yang akan saya buat itu terdiri dari apa saja? Seperti itu. Nah, sekarang untuk membuat yang ini bagaimana? Sama saja caranya. Kita tinggal membuat kotak. Ya. Kemudian kalau sudah diduplikat. Nih. Diduplikat, ditumpuk, tapi diperkecil. Begitu. Ya, waktu lalu kan sudah Ibu kasih tahu cara supaya melihat ini posisinya berada tepat di tengah-tengah. Ini, pakai ini ya. Align distribute. Nah, dari situ kan bisa ketahuan tuh. Align distribute-nya mau pilih yang mana? Align tengah-tengah. Oh ya, saat ini Ibu menggunakan Corel 2020. Jadi mungkin sedikit berbeda tampilannya ya, tapi caranya sama, tekniknya sama. Gitu. Nah, kalau sudah, tinggal dikasih warna-warni. Terus tinggal didorong-dorong. Cara miringinnya bagaimana? Ini diklik, klik. Ini sudah tahu lah ya kalian, kan kita sudah beberapa kali belajar dengan Corel. Nah, terus perhatikan lagi di sini. Ini bentuknya apa? Elips. Nah, tinggal dibuat di situ. Elips. Seperti itu ya. Begitu juga yang ini. Nah, nanti kalian selesaikan sendiri supaya hasilnya seperti ini. Oh iya, untuk gambar ya, saya kasih warna yang agak itu deh. Nah, untuk gambar yang ada di sini, umpama kalian punya gambar favorit nih. Wah, saya senang gambar ini. Atau kalian punya gambar foto sendiri. Tapi fotonya itu bersama-sama dengan orang lain. Kemudian foto tersebut ingin dimasukkan ke sini. Nah, minggu lalu saya juga sudah tunjukkan. Ini contohnya ini ya. Ini mengambil gambar ini. Umpamanya saya mau gambar yang laki-laki, yang lagi senam. Gunakan freehand, terus seleksi sesuai dengan kebutuhan, gitu. Nah, kalau sudah, rapikan seleksinya dengan supaya tertutup ya. Rapikan seleksinya dengan shape tool. Nah, ini kan sudah tertutup nih. Tuh. Ya. Jadi objeknya harus tertutup. Objek yang kalian buat menggunakan freehand tadi. Kemudian ini boleh dihapus-hapus supaya hasilnya lebih smooth. Gitu. Ya. Boleh, nggak apa-apa. Supaya hasilnya lebih mulus, lebih rapi. Nah, kalau kalian sudah selesai membuat area seleksi yang ada di situ, kemudian gunakan, manfaatkan shaping. Sama seperti ini tadi. Yang kita ambil kan hanya ingin yang
bagian anak laki-laki ini. Karena hanya itu yang ingin kita ambil, berarti ini diblok, kemudian gunakan shaping yang intersect, ya. Create an object from the area where two or more object overlap. Jadi untuk membuat objek baru dari area 2 atau 3 atau lebih, ya, yang overlap. Ini kan overlap, bertumpuk maksudnya. Nih, klik. Nah, ini kan sudah jadi. Nah, kemudian gambar ini baru ditaruh di sini. Ini bisa langsung kalian taruh begitu di order ke atas, ya. Nah, bisa kalian taruh langsung seperti itu, tapi dengan konsekuensi dia seperti ini, tidak begini. Nah, supaya begini bagaimana caranya waktu lalu? Klik menu bitmap, convert to bitmap. Oke, ini harus transparan, ya. Oke, kemudian bitmap. Convert to kreatif. Kalau di Corel 7 itu letaknya ada di bitmap, ya, kreatif, kemudian pilih yang bitmap. Yang minggu lalu sudah pernah kalian pelajari juga. Nih, ya kan? Ellipse, circle boleh, ellipse boleh, rectangle boleh. Terserah kalian, nanti ini bisa diatur-atur juga. Nah, seperti itu, ya. Jadi sesuaikan saja dengan keperluan kalian. Kalau sudah terasa, oh ya, oke, saya mau yang seperti ini, tinggal di oke. Gitu. Jadi intinya seperti tadi saya sampaikan, yang penting kalian harus tahu lebih dulu, bisa menganalisis terlebih dahulu objek apa saja yang diperlukan di dalam gambar yang ingin kalian buat. Nah, kalau kalian lihat ini apa ini? Ini adalah garis biasa. Pakai aja rectangle, freehand, kemudian di tweak. Nah, gitu. Nah, ini supaya dia kelihatan begitu, bagaimana? Ini di warna putih. Terus dibuat non. Jadi kita harus bisa berpikir gitu, ya. Oh, kalau seperti ini kira-kira saya harus bagaimana, ya? Kalau begini saya harus bagaimana? Itu harus langsung muncul di benak kita. Nah, ini kalau begini, ini kan kelihatan banget kalau dia 2 dimensi. Kalau begini, hilang outline-nya, dia kelihatan ya seolah-olah 3 dimensi. Kita tinggal buang saja. Kemudian non. Ya, atau kalau umpamanya di sini nggak ada, ambil yang di sini. Outline-nya dibuat 0. Yang ini mau tebal, outline-nya ditebalkan. Gitu. Ya. Nah, sekarang untuk yang berikutnya. Yang ini. Ini terdiri dari apa tadi? Ellipse. Karena ini warnanya berbeda-beda, berarti ellipse tersebut objek tersebut terdiri dari banyak objek yang ditumpuk-tumpuk. Kita coba, ya. Ellipse. Nah, begitu. Lalu, kan ada beginian, Bu. Ya, kita pakai akal. Bagaimana caranya? Buat lagi ellipse di sampingnya. Begitu. Pastikan dia seimbang, ya. Supaya hasilnya bagus. Nih, lihat. Ini kan begitu. Nah, kalau sudah,
sama tekniknya dengan yang ini tadi. Oh ya, ini saya pindahin dulu ya, biar nggak mengganggu. Nah, kalau nanti ini sudah selesai, seperti ini dikasih teks, dikasih gambar, jangan lupa di grup. Objek, grup. Ctrl G. Digeser dulu, supaya kita punya tempat. Nah, ini kita kan mau membuat yang atas nih. Atau yang atasnya kita edit dulu. Nih, supaya ada tekukan-tekukan. Jadi kelihatan banget seolah-olah dia memang mouse gitu ya. Nah, untuk membuat tekukan-tekukan itu, ini kan objek dari elips. Karena objek dari elips, dia harus di convert dulu. Objek, convert to curve. Kemudian pilih shape. Ini sudah berkali-kali kita lakukan ya. Jadi harapan saya kalian masih ingat. Add. Ini juga di add. Nah, kalau sudah ditekuk. Udah, begitu saja. Gampang kan? Gampang sekali. Yang penting kalian bisa menganalisis. Kira-kira objek ini terdiri dari apa saja. Nah, kalau sudah menganalisis objeknya, kemudian kalian analisis lagi. Kalau objeknya terdiri dari ini, berarti saya pakai tools yang mana? Seperti itu. Ya, karena mungkin masing-masing desainer akan menggunakan tools yang berbeda dengan yang akan kita pakai. Tapi sekali lagi karena ini desain kalian itu sesuai dengan kenyamanan kalian. Kira-kira saya pakai yang mana? Saya lebih nyaman pakai yang mana? Pakai freehand kah? Atau pakai pen tool atau yang lainnya? Tapi kembali kita harus menggunakan trik-trik supaya bisa bekerja dengan cepat. Gitu ya. Oke, ini supaya cepat. Posisi di tengah-tengah saya pakai align and distribute. Nah, ini pas di tengah, jadi dia tidak akan miring. Oke, kalau sudah ini di blok, sama caranya dengan membuat ini. Apa tadi? Iya, intersect. Ini diklik intersect-nya. Sudah jadi satu. Ya. Nah, yang ini dibuang. Ini kan sudah ada intersect. Nah, kemudian ini ingin dibelah. Supaya kita punya dua gambar dengan dua objek dengan warna yang berbeda. Nah, untuk membelah ini bagaimana? Karena ini belahannya lurus, kita manfaatkan rectangle. Tuh, seperti itu. Ya. Kalau sudah, tekan tombol Shift, tahan, kemudian klik ini. Nah, ini kan ada overlap. Nah, overlap ini kita buat objek yang baru. Pakai apa tadi? Iya, betul. Pakai intersect atau objek shaping intersect. Lihat bentuk toolsnya ya. Nah, ini sudah terbentuk objek baru. Nah, cepet kan? Kita warnai dengan warna-warna yang berbeda. Tuh. Gampang banget. Iya, gampang. Yang penting kita harus bisa berpikir untuk menganalisis itu tadi. Sekali lagi, analisis itu penting. Ya. Oke, yang ini apa ini? Ini elips. Elips itu, Bu. Iya, elips. Nah, kalau sudah, buat di situ tengah. Ya. Bisa sedikit. Nah, tinggal di warna hitam. Selesai. Nah, gampang banget, Bu. Iya, emang gampang. Tinggal ditambah hiasan-hiasan. Ya. Begitu juga kabelnya. Kabelnya pakai freehand saja, karena itu sesuai dengan goresan tangan. Twing, 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 twing. Oh, jelek. Saya mau lagi. Twing, twing, twing. Nah, kurang tebal, Bu. Ya, tebelin. Tuh. Selesai sudah.
15 menit, nggak nyampe ya. Kalau sudah, jangan lupa di grup objek, tolong diingat-ingat fungsi-fungsinya, menu-menu yang ada, objek, grup atau Ctrl G. Kalau umpamanya letaknya ada di bawah seperti gambar ini, umpamanya nih, gambar ini saya mau membuat gambar yang baru ya, ini saya mau tempel lagi di situ, intersect kan tadi. Nah, saya tarik di sini, nah dia letaknya di bawah kan. Bagaimana cara mengatur posisi objek supaya dia bisa letaknya ada di atas? Pakai order, objek, order, ini ada nih, to front, to back of page, to front of layer, ini saya mau taruh di sini. Tuh, ya kan? Kemudian bitmap, convert to bitmap, oke. Creative bitmap. Lihat dulu hasilnya. Apakah sudah sesuai dengan keperluan kalian? Kalau sudah sesuai, tinggal di oke. Nah, oke, kemudian tinggal di rapi-rapiin. Gitu. Ya, jangan lupa, kalau semuanya sudah selesai, baru di grup. Nah, kalau sudah di objek, grup. Nah, dari sini, dari menu-menu shaping yang ada ini, kalian nanti juga bisa memanfaatkannya untuk membuat pin, membuat gantungan kunci. Nah, dari gambar apa? Nah, mungkin kalian punya idola-idola K-pop. Cari saja gambar-gambar K-pop. Kemudian di crop seperti ini tadi caranya. Gitu ya. Gampang kan? Gampang. Jadi nanti kalian buat objek seperti ini, selesaikan. Ini contohnya, contoh hasil jadinya. Kalian buat seperti itu. Untuk gambarnya boleh diganti nggak? Boleh. Tulisannya, saya mau 100 giga Bu. Silahkan. Ya. Contohnya ini. Ini tadi tekniknya. Nah, dari materi hari ini, nanti kalau ada tugas-tugas tentang shaping, kalian sudah paham caranya. Gitu ya. Oke? Semoga tidak ada kendala yang berarti. Sekali lagi, gunakan trik supaya kamu bisa bekerja dengan cepat. Caranya bagaimana? Analisis dulu objeknya. Kira-kira objek itu terdiri dari apa saja. Setelah dianalisis objeknya, kemudian berikutnya adalah analisis kira-kira kalau saya mau membuat objek ini, tools apa yang harus saya gunakan. Seperti itu ya. Oke? Oke. Selamat siang, selamat mengerjakan tugasnya. Jika masih ada yang belum paham juga, kalian boleh seperti biasa nanya melalui WA Group boleh, melalui Japri juga boleh. Saran saya sih melalui WA Group, supaya teman-teman kalian juga paham. Kira-kira mungkin dia juga mengalami kendala yang sama dengan kalian. Gitu ya, oke, selamat siang, selamat mengerjakan tugasnya. Bye.